Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullah ta'ala at-tasi' man ya'taqada anna ba'da an-nasi yas'ahu atau yas'uhu al-khuruju عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Ini yang ke-9 disebutkan musannif tentang, atau kita terjemah dulu baru kita manakan secara umum. Siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, bukan umatnya saja, tapi semua manusia, semua manusia. Kama wasi'a al-khadar al-khuruju an syariati Musa, sebagaimana boleh untuk Khadr, atau ini diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, itu keluar dari syariat Musa alaihissalam, fahuwa kafir. Kalau dia yakini maka dia kafir. Kafir. Taib. Ini membahas tentang syariat Nabi SAW. Nabi SAW diutus ke permukaan bumi ini membawa syariat Islam, yang dimana manusia diwajibkan untuk mengikuti semua syariat Nabi SAW. Tidak boleh dia keluar dan tidak boleh dia menantang. Manusia semuanya Nabi SAW diutus kepadanya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, semua manusia. Ini dari ayat. Di ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai seorang yang memberi kabar gembira dan sebagai seorang yang memberi peringatan. Dalil ketiga, Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan ya Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ini adalah Al-Quran yang menegaskan bahwasanya manusia, Rasulullah SAW diutus membawa syariat kepada seluruh manusia, yang dimana manusia wajib untuk mengikutinya. Di dalam hadis, tatkala Nabi SAW menggambarkan suatu jalan lurus, kemudian dia menggaris lagi jalan di kiri dan kanannya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat qul hadhihi sabili, bukan, inna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Kata Nabi SAW, ini adalah jalanku, maka ikuti. Perintah untuk mengikuti, maka ikuti jalanku dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lain, maka engkau akan terpecah. Jadi perintah untuk mengikuti jalan Nabi SAW.
Di dalam hadis, datang dalam hadis Abu Hurairah, begitu pula Jabir radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, faddaltu alal anbiya sittah, saya diutamakan terhadap seluruh nabi 6 perkara. Di antaranya wa ursiltu ilan nasi kafah. Di antara khususnya adalah Nabi SAW diutus kepada manusia seluruhnya. Ursiltu ilan nasi kafah. Di dalam hadis lain, hadis Jabir riwayat Ahmad, Nabi SAW, atau dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW membawa kitab yang sudah dirubah dari kitab orang-orang terdahulu. Kemudian kata Nabi SAW, isi dari kitab ini adalah orang-orang bodoh. Sudah tidak ada yang benar, sudah diganti oleh mereka. Kemudian kata Nabi SAW, memanggil Ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Kemudian berkata, walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, saya telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang sangat murni, putih. Kemudian kata Nabi SAW di akhir dari hadisnya, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Perhatikan. Kata Nabi SAW, demi jiwaku juga yang berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada yang boleh untuknya kecuali mengikuti saya. Jadi ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia wajib untuk mengikuti syariat Nabi SAW. Tidak ada yang boleh keluar. Tidak ada yang boleh keluar. Hadis Jabir, ya, dikisahkan Umar datang kepada Nabi SAW membawa kitab dari orang terdahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak ada dalam kitab ini kecuali orang-orang bodoh. Artinya kitab sudah dirubah, tidak ada lagi yang benar dalamnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Umar, saya telah datang kepadamu dengan sesuatu yang sangat putih jernih, itu Al-Quran, syariat Islam. Kemudian berkata lagi di akhir hadis, kata Nabi SAW, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada yang boleh untuknya kecuali mengikuti saya. Artinya apa? Siapapun yang hidup, yang mendapati Nabi Muhammad SAW, baik dari umat terdahulu, bukan pada umat yang datang setelah kehidupan Nabi SAW, tapi umat terdahulu yang mereka mendapati kenabian Nabi SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka kewajibannya adalah mengikuti apa yang datang bersamanya. Boleh keluar, tidak boleh keluar. Dalam hadis lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW bersumpah lagi, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada yang mendengar seorang pun dari umat ini apa yang datang bersamaku, baik itu Yahudi wala Nasrani, baik itu Yahudi ataupun Nasara, dia mendengar, summa yamutu, kemudian dia meninggal, wala yu'minu bih, kemudian mereka tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang saya diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti dari penghuni neraka. Maksudnya apa? Dipastikan masuk neraka?
Apa maknanya? Kafir. Kafir. Jadi kalau dia mendengar, dia tidak mau mengikuti, keluar dari ajaran Nabi SAW, siapapun yang mendengarnya dan tidak beriman kemudian dia meninggal, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi ini dalil-dalil. Kemudian ijma' dinukil oleh sebagian dari ulama tentang wajibnya mengikuti syariat Nabi SAW dan tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Akan datang, saya akan bacakan nukilan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula ditambah dari nukilan Syekh Fauzan hafizahullah taala. Jadi ini kenapa hujan? Hah? Mau kemana? Mau kemana? Hah? Antum ambil cucian? Kenapa cuciannya antum basah? Apa? Kalau antum pergi, saya jelaskan poin-poin terpenting. Ketika antum datang, antum lewat, antum mau dengar rekaman? Hah? Iya, antum mendengarkan rekaman. Kalau tidak rekaman? Hah? Tidak ada masalah hujan. Apa yang bahas antum? Pakaiannya antum, itu pakaian antum bawa. Tidak usah keluar. Tidak boleh antum pergi dari sini, apapun yang terjadi. Yang saya khawatirkan antum angan-angannya begitu. Ada rekaman. Ya, itu rekaman pembantu saja. Kalau ada udzur, ya memang antum tidak bisa hadir, antum sakit atau apa. Saya dapat Syekh Imam hafizahullah. Dia sewaktu belajar, saking pentingnya pelajaran itu, duduk di majelis, dia sakit, duduk di belakang sandar supaya ikut dars. Sakit. Iya. Karena dia tahu keberkahan bagaimana ilmu duduk di majelis. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat usahanya sehingga dibukakan ilmu. Kalau antum main-main, santai-santai, antum tidak dikasih ilmu. Taib. Nggak usah pergi. Kipas angin itu, toh? Bukan hujan, mana hujan? Tidak ada hujan. Taib, kita lanjutkan. Jadi ini ketentuannya. Bahwasanya seorang wajib untuk mengikuti syariat Nabi SAW. Kemudian musannif berkata, siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh keluar, meyakini, maka dia kafir. Karena dia menyelisihi kewajiban apa yang Nabi SAW datang dengannya. Perintah untuk mengikuti Nabi SAW. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jelas toh kewajiban seorang mengikuti syariat Nabi SAW. Namun ada syubhat yang didatangkan oleh Sufiyah dan siapa yang semisal dengannya, yang menganggap bahwasanya a'immah atau ulama-ulama mereka, wali-wali mereka yang dijadikan wali dari Allah Subhanahu wa taala, itu boleh membuat syariat baru atau tidak mengikuti syariat Nabi SAW. Berdalilkan dengan syubhat ini, kisah dari Khadr yang keluar dari syariat Musa alaihissalam. Dari syariat Musa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Khadr di sini itu telah keluar dari syariat Musa. Maka demikian pula wali yang mereka menganggap ini wali, ya, itu boleh juga keluar
dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bantah syubhat mereka? Kita bangkit dengan empat bantahan. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Musa alaihissalam itu diutus khusus kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel dan tidak diutus kepada Khadir. Dan dimaklumi bahwasanya semua nabi itu diutus secara khusus kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan dalilnya tadi. Ya. Dalam ayat, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam hadis Abu Hurairah, Jabir juga, "Faddaltu 'alal anbiya bisittah." Saya diutamakan terhadap di atas nabi-nabi 6 perkara. Di antaranya wa ursiltu ilan nasi kaffah. Bisa? Ini bantahan pertama. Jadi Khadir keluar dari syariat Musa karena tidak diperintah untuk mengikuti syariat Musa. Ini kalau misalnya kita terima. Ya. Jadi jawaban pertama, bahwasanya Musa diutus khusus kepada Bani Israel. Ya. Adapun Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Buktinya mana? Kata Nabi SAW, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada untuknya kecuali dia ikut bersama saya, ikut bersama syariatku. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya apa yang dilakukan Khadir ini itu bukan sesuatu yang menyelisihi syariat Musa. Perhatikan, apa yang dilakukan Khadir walaupun dia keluar dari syariat Nabi Musa, tapi apa yang dilakukan ini bukan sesuatu yang menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Tidak menyelisih dari syariat Musa. Karena Musa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir, dengan melubangi apa? Perahu, kemudian membunuh anak, kemudian menegakkan tembok. Ini perkara yang tidak diketahui sebabnya oleh Nabi Musa. Tak kala disampaikan sebabnya, maka Nabi Musa mengiyakan, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Jadi perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu bukan perkara yang menyelisihi syariat Nabi Musa. Fenomenanya, sekarang kalau ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang keluar dari syariat Muhammad kecuali itu pasti menyelisih. Iya kan? Kalau ada yang mengatakan boleh tawassul, ada syariat Nabi Muhammad tawassul dengan orang-orang soleh, dengan kuburan? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ini wali bisa begini, bisa begini. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membolehkan, tidak bolehkan perkara-perkara yang justru menyelisihi dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak datang dari dirinya sendiri, tapi datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat, "Wa ma fa'altuhu min amri." Wa ma fa'altuhu an amri, dalam ayat. Dan saya tidak melakukannya dari perkaraku sendiri, perintahku sendiri, tapi ini datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Nabi Khadir berkata kepada Musa, "Innani ala ilmin 'allamanihi Allahu laisa 'indak." Saya di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah yang tidak ada padamu. Wa innaka 'ala ilmin 'allamaka Allahu iyyah laisa indi. Dan engkau di atas ilmu juga yang tidak diajarkan kepada saya. Perhatikan. Ya, dia keluar karena apa? Melakukan sesuatu karena wahyu, bukan karena khurafat, khuza'balat. Iya, sangkaan-sangkaan saja. Takhil. Iya, seperti yang dilakukan oleh sebagian dari seorang yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan taklifnya terangkat darinya. Iya. Karena sudah menjadi wali Allah. Iya, bahkan ada yang menganggap wali Allah, iya, yang dimaksud adalah orang-orang saleh itu lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini bantahannya, syubhat untuk mereka. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau telah tetap hadis-hadis sahih bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam kalau turun dari langit maka dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan ikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kalau saja Musa dan Nabi Isa hidup dan mendapati Nabi Muhammad SAW, wajib untuk mengikutinya, lalu bagaimana lagi orang yang di bawahnya? Kalau saja Nabi Isa punya syariat juga, Nabi Musa ada syariatnya juga, namun tak kala mendapati Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikutinya, lalu bagaimana lagi orang yang di bawahnya? Orang yang di bawahnya. Jadi ini dari hal empat bantahan untuk mereka yang menganggap boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalilkan dengan kisah Nabi Khadir bersama Musa alaihissalam. Ya, dan ini syubhat berdalilkan orang-orang sufi dan selainnya yang menganggap bahwasanya a'immah dari mereka itu boleh keluar mengambil syariat sendiri, buat syariat sendiri untuk dirinya. Ya. Kemudian kata beliau, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, siapa yang tidak beriman bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia dan manusia wajib mengikuti Rasulullah SAW, halalkan apa yang Nabi SAW halalkan, mengharamkan apa yang Nabi SAW haramkan, dan agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak beriman, kata Ibnu Taimiyah, maka dia menjadi kafir seperti orang-orang munafik dan selain mereka yang membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dikatakan, kata beliau, masuk juga orang seperti ini, orang yang menganggap bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu untuk orang-orang yang terdahulu. Syariat Nabi Muhammad SAW itu dikhususkan untuk orang-orang yang terdahulu. Semua manusia, tapi orang yang terdahulu saja. Orang yang terdahulu saja. Adapun zaman ini, maka ini tidak cocok syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya perkara-perkara yang baru. Ya, disebutkan zaman sudah modern. Tidak cocok lagi diterapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak yang tidak cocok. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dia kafir karena menganggap bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu kurang. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW kurang. Sedangkan Allah SWT firman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sudah berfirman, hari ini telah kusempurnakan agama kalian, tidak ada kekurangan, sempurna. Sampai hari kiamat tegak, sempurna agama ini. Ya, ini disebutkan. Lalu bagaimana orang yang mengatakan syariat Nabi SAW khusus untuk orang Arab? Masuk juga. Menganggap bahwasanya syariat Nabi SAW hanya khusus untuk orang-orang Arab, orang-orang Ajam tidak. Sama saja. Ya, berarti menganggap syariat Nabi SAW kurang karena terkhusus hanya kepada orang-orang Arab atau terkhusus untuk orang-orang terdahulu saja. Sedangkan jelas ayatnya, hadisnya dan ijma' bahwasanya Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia dan wajib manusia untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Selesai. Paham toh? Ya. Jadi ini sedikit faedah dari pembatal keislaman yang ke-9 ini untuk menambah penjelasan maksud dari pembatal yang ke-9 ini. Insyaallah mungkin besok pertemuan terakhir tentang pembatal keislaman yang ke-10. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.